Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali memuji dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita. Maka dari itu seluruhnya, siapa yang belum membaca doa bangun tidur maka hendaknya membaca dari sekarang, yaitu mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Di sini doa ini sangat penting untuk kita dalami di subuh hari. Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana ba'da ma amatana, yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tadi malam itu ketika kita tidur itu kita mati. Ya, ruh kita itu berada di antara dua jemari Allah. Jadi setiap malam ruh kita itu naik ke langit ketujuh, digenggam oleh Allah di antara dua jemari Allah. Wa ilaihin nusyur, dan kita nanti akan kembali kepada Allah, yaitu meninggal betulan. Jadi tidur itu saudara kembarnya mati. Jadi tadi malam, ya, itu ruh kita naik ke langit ketujuh. Ada di tangannya Allah. Kalau Allah lepaskan, maka kita hidup kembali, bangkit. Tapi kalau tidak, maka kita akan mati terus-menerus. Ya. Jadi tidak bagus kalau Allah ambil ruhnya dalam kita tidak berwudu, dalam keadaan masih bergeliman dosa. Ya. Makanya harus kembali kepada Allah, nanti akan ada hadisnya tentang bagaimana Allah menyambut dengan baik ruh-ruh yang baik. Di pertemuan kali ini kita telah memasuki hadis al-arba'in yang pertama. Ditulis dari faedah hadis 1. Karena kalian sudah banyak mempelajari ya, jadi ini untuk SMA, untuk SMP kelas-kelas tinggi, tambahan faedah dari segi bahasa. Faedah pertama ya dalam hadis 1, ketika mendapati dalam bahasa Arab kalimat inna, ketika seseorang mendapati dalam bahasa Arab kalimat inna yang disambungkan dengan ma yufidu takhsis, maka memberikan pengkhususan, maka memberikan faedah kekhususan. Ketiga, di dalam Al-Quran maupun hadis ada ya harfu inna yang digandengkan dengan ma, maka memberikan kesan pengkhususan. Karena di hadis Umar bin Khattab mengatakan innama, di situ innamal a'malu binniyat, ya, sesungguhnya amalan itu bukan amalan yang lain. Jadi di sini amalan-amalan yang secara khusus yufidu takhsis wal hasr, memberikan pengkhususan ya dan pembatasan. Jadi sesungguhnya kalimat inna ketika ketemu dengan ma dalam bahasa Arab memberikan pengkhususan dan pembatasan. Ya. Jadi di situ di dalam Al-Quran ya terkadang juga muncul innama yuwaffis sabirina bighairi hisab, dan ayat-ayat yang lain. Ya, di sini memberikan pengkhususan dan hasan.
yang diberikan balasan tanpa batas, yang betul-betul, yang berada di atas keterbatasan jiwanya dalam bersabar kepada Allah, dalam melakukan ketaatan, menahan diri untuk tidak bermaksiat, dan terus bersabar menerima takdir yang ia ditakdirkan padanya. Jadi ini faedah yang pertama. A'mal, ya di sini lafaz dari Umar berbentuk jamak. Jadi faedah yang kedua, kata a'mal dengan berbentuk jamak yang menunjukkan, ayat yang tidak menulis, tulis a'mal innama, kan hadisnya innamal a'malu, innama sudah kita berikan faedahnya. Innama memberikan pembatasan dan pengkhususan. A'mal berbentuk jamak, ya, menunjukkan bolehnya menggabungkan niat pada satu ibadah yang sama. Nomor 2, faedah kedua. A'mal, kata a'mal dalam bentuk jamak memberikan faedah bolehnya menggabungkan niat pada beberapa amalan dengan syarat amalan tersebut semisal. Dengan syarat amalan tersebut semisal. Sudah ditulis Imam. Kata a'mal dalam hadis ini memberikan faedah tentang bolehnya menggabungkan niat dengan beberapa amalan. Jadi digabungkan itu niat karena di situ a'mal. Dalam hadis ini dari kata a'mal memberikan faedah, ya, bolehnya menggabungkan niat dalam beberapa amalan dengan syarat amalan tersebut semisal. Misalnya, tadi kita dari asrama berudu tidak? Berudu. Sunnah sholat wudu atau tidak? Sunnah. Kita masuk di masjid, sunnah tahiyatul masjid tidak? Sunnah. Kita tadi setelah azan ada sholat antara azan dan iqamah qabla subuh atau tidak? Ada. 3 amalan. Sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu, sholat sunnah sebelum subuh. Digabungkan satu niat, kita tidak perlu 6 rakaat. Tidak perlu. Ada orang melakukan 6 rakaat untuk sholat, untuk wudunya, untuk tahiyatul masjidnya, untuk sebelum subuhnya. Tapi ada orang karena ada ilmunya lakukan 2 rakaat, pahalanya sama yang melakukan 6 rakaat tadi. Kenapa? Karena itu tadi ilmu. Karena dia mengilmui boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu ibadah. Niatnya banyak. Maka dari itu kenapa kita berbeda derajatnya dengan para sahabat? Kenapa derajatnya para sahabat lebih tinggi dibanding kita? Padahal bisa jadi ada di antara kita lebih jago ibadahnya dibanding para sahabat. Sebagian sahabat itu ada ibadahnya tidak terlalu wow begitu. Seperti misalnya Abu Bakar. Ya. Kata Nabi itu Abu Bakar itu tidak mendahului kita karena amalannya, tidak. Tapi ma waqara fi qalbi. Akan tetapi kenapa Abu Bakar lebih unggul dibanding sahabat yang lainnya? Karena apa yang ada di dalam hatinya. Besar niatnya. Banyak ibadah hatinya, ibadah takutnya, ibadah cintanya kepada Rasulullah, ibadah harapannya kepada Allah, penyandarannya dan selainnya. Ya. Jadi inti pelajaran yang kita bisa petik dari hadis arba'in, dari hadis Umar, 1, innama menunjukkan pembatasan dan pengkhususan. Kata a'mal menunjukkan
bolehnya seseorang beribadah dalam banyak niat pada satu ibadah dengan syarat ibadah yang satu dan yang lainnya semisal. Itu ya, jelas? Nah, karena hadisnya begini, innamal a'malu, walaupun dalam hadis lain ada innamal amalu, ya, innamal amal, nanti bukan bin niat, bukan, tapi bin niatin, mufrad. Dalam hadis lain, dalam riwayat lain ada. Jadi dia bukan bin niat, bukan jamak, bin niatin. Ini dinukil oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Afwan, Ibnu Rajab Al-Hambali. Ibnu Rajab Al-Hambali. Jadi ini, innamal a'malu bin niyatin. Niat sama, amal dengan niat. Ya, karena dia di sini sifat mansub. Al-a'malu bin niyat, dengan niatnya. Ya, walaupun di sini ada lagi faedahnya, tapi terlalu dalam. Ya, untuk kalian. Wa innama likulli imri'in, dan sesungguhnya hanya untuk likulli imri'in, setiap orang, manawa, terhadap apa yang dia niatkan. Faedah secara umum dari hadis ini. Yang ketiga, faedah secara umum dari hadis ini, bahwasanya seseorang akan mendapatkan, ditulis faedah umum dari hadis, dari ketiga, faedah umum dari hadis ini, bahwasanya seseorang akan mendapatkan dari apa yang ia niatkan. Jadi kalau ada yang belajar hanya untuk mau dibilang menjadi seorang alim, kalian dapatkan itu, tapi nanti menjadi korek api neraka. Kalau ada yang belajar, ada yang berdagang hanya untuk mau dikatakan kaya, kemudian kalau kaya banyak bersedekah, hanya mau dibilang sebagai orang yang dermawan, nanti kau dapatkan menjadi orang, semua orang puji. Dermawan ini, banyak anak-anak, suka terima kasih-kasih, itu saja yang dapatkan, nanti menjadi korek api neraka. Kalau ada orang latihan tapas suci, sampainya jago, sampai dia menjadi nomor 1 di Indonesia, paling jago sudah kalau latihan tapas suci, hanya mau dibilang sebagai orang jawab, pemberani, orang hebat, nanti dia akan diberikan menjadi orang yang paling hebat, tapi nanti di neraka menjadi orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka. Ya, jadi di sini ini, walaupun kita bodoh dalam belajar, misalnya kalian ini ada 16 orang belajar, yang sukses itu bukan yang paling pintar, bukan. Ya, bukan yang paling pintar. Yang sukses adalah yang paling ikhlas niatnya. Hadis ini dikatakan hadis tentang ikhlas. Jadi yang sukses nanti menjadi orang yang besar, menjadi orang yang dikenang, menjadi orang yang paling berkah ilmunya, bukan orang yang paling pintar di antara kalian, bukan. Makanya dalam agama itu bukan dicari orang yang paling pintar saja, tidak. Ya, maka dari itu dalam agama banyak yang tersesat karena mengandalkan kecerdasannya. Dalam agama sekali lagi, yang dibutuhkan adalah siapa yang paling bersih hatinya. Dalam agama sekali lagi saya ulang, yang dibutuhkan adalah siapa yang paling bersih hatinya. Ya, maka dari itu, dari pembicaraan para ulama tentang atau adalah orang yang paling alim. Bayangkan ini atau ini salah satu ulama Mu'tazilah, gembongnya. Atau ini bayangkan, di antara kebiasaannya selalu menyewa perpustakaan. Kalau dia mau masuk perpustakaan, tidak ada yang boleh masuk, dia bayar. Misalnya dia bayar 50 juta
Tidak ada boleh masuk di perpustakaan kecuali saya. Dia sewa 3 bulan, dia baca semuanya. Satu perpustakaan. Dan pada saat zamannya, semua perpustakaan di negerinya sudah dia baca. Bayangkan itu atau di rumahnya itu bukan kayak rumah, tapi rumahnya itu rumah buku. Keliling. Sampai-sampai saja dia meninggal karena tertimpa buku. Bayangkan itu atau pintar. Pernah berkhutbah pada saat ada khutbahnya yang khutbah terkenal di dunia. Bayangkan di khutbahnya karena dia orangnya cadel. Cadel itu tidak bisa bilang R. Tapi saking jagonya bahasa Arab, jagonya berkhutbah, banyaknya ilmunya, dia pernah berkhutbah di depan banyak manusia. Ketika mau dipermalukan, jadi mau dipermalukan sama ini yang lain, ulama yang lain. Karena dianggap ini atau terlalu banyak orang yang tertarik sama dia sehingga guru-guru lain tidak mau belajar orang penuntut ilmu kepada yang lain. Sehingga dia tiba-tiba ketika ada acara besar, langsung atau ditunjuk sebagai pembicara. Tidak ada kesiapan. Tidak ada tulis memang minta di mana, tidak. Langsung disuruh naik agar dipermalukan, agar nampak bahwa ini atau tidak bisa bilang R. Akhirnya dia berkhutbah. Tidak ada kalimat ro di dalam khutbahnya. Bayangkan itu. Siapa di antara kita bisa berkhutbah tidak ada ro-nya? Baru kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi rabbil alamin. Ro habis itu. Baru kita mau bilang bismillahirrahmanirrahim, ada ro-nya, salah. Dia khutbahnya tidak ada ro-nya. Jadi dia ganti kosakata bahasa Arab yang sama maknanya tapi tidak memiliki ro. Jagonya itu. Pokoknya dia berbicara tidak ada ro-nya. Khutbahnya ini ya. Jadi faedah dalam hadis ini sekali lagi saya ingatkan bahwasanya faedah yang ketiga, bahwasanya seseorang akan mendapatkan keberhasilannya sesuai kadar niatnya, jadi sucikan. Tapi apa kata para ulama tentang atau utu zaka'an wala yu'tu zaka'an. Perhatikan. Dia itu atau diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Zaka dengan zal setelah dal. Utu zaka'an, zaka itu artinya kecerdasan. Wala yu'tu zaka'an setelah ro za. Zaka artinya kesucian hati. Ya. Dalilnya tentang Allah. Qad aflaha man tazakka. Ya, jadi itu. Utu zaka'an wala yu'tu zaka'an. Jadi dia diberikan kecerdasan tapi tidak diberikan kesucian hati. Di kampus banyak begitu. Di kampus ustaz banyak. Ya, orang-orang yang jago bicara di depan mimbar, jago bikin seminar, Allah Akbar. Banyak sekali. Orang-orang filsafat, ya, banyak sekali. Kalau bicara di atas panggung, Allah Akbar, tidak ada kalah berdebat. Ya, bahkan pernah kita itu ada lomba perdebatan di UIN. Itu UIN termasuk banyak orang liberal. Ya, banyak sekali para pemikir, para pendebat. Tidak boleh dikalah debat. Tapi ketika dilihat salatnya tidak ada, ya, azan dikumandangkan tidak datang. Berbicara tentang Allah tidak tahu. Berbicara tentang Rasulullah tidak tahu. Ini dibilang orang berilmu? Tidak. Orang berilmu adalah orang yang paling mengenal Allah, yang paling menepati, memberikan kehidupannya sesuai dengan kehidupan Rasulullah. Orang yang paling dekat dengan perkataan para ulama. Jadi kalau kalian ingin menjadi orang berilmu, 3 ini saja. Sering mentadabburi Al-Quran, menjelajahi hadis-hadis Nabi, dan mencari perkataan-perkataan para ulama. Khususnya 4 imam. Imam Abu Hanifah dalam fikihnya, Imam Malik dalam ilmu hadisnya, Imam Syafi'i dalam ilmu fikih dan ibadahnya, dan Imam Ahmad dalam akhlaknya. Ini. Cari ini.
Ya, dari situ kalian akan melihat kesuksesan kalian dalam menuntut ilmu. Ini yang saya bisa berikan, ya. Waktu kita telah masuk inti pelajaran dari ilmu hadis kita, dari hadis Al-Arba'in Nawawiyah. Pentingnya apa? Mengikhlaskan niat. Jadi kalau mau kita belajar, niatkan agar kita dicintai oleh Allah. Dengan belajar, Allah ridho kepada kita. Dengan belajar, Allah memberikan kepada kita kedudukan yang tinggi. Dihapuskannya dosa-dosa. Itu. Selain daripada niat ini, kita sekolah agar kita menjadi orang yang lebih pandai. Pandai apa? Pandai memilih yang mana Tuhan yang benar, mana Nabi yang sesungguhnya, ya, mana ucapan dari ucapan para ulama yang berada di atas kebenaran dan yang mana yang di atas kesesatan. Itu caranya, niatkan belajar. Ini yang bisa saya berikan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.